Apa aja sih komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen? Lalu contohnya apa? Nah, di video ini kalian akan mengetahui hal tersebut. Namun, sebelum membahas hal tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdillah Nabil Alim dengan NIM 340210515. Saya di sini yaitu sebagai anggota dari kelompok 4 dengan tema keempat, yaitu membahas tentang komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen. Nah, dalam kelompok ini saya ditemani oleh dua teman saya. Yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Teguh Prianto. Saya dari kelas reguler manajemen O. NIM saya 340221051. Dan perkenalkan, nama saya Ayit Tahiruddin Gufron dari Manajemen Reguler O dengan NIM 34022210504. Nah, lalu apa sih komponen-komponen yang ada di sistem informasi manajemen? Nah, saya akan menjelaskan 4 poin komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu input data, yang kedua adalah proses data, lalu yang ketiga adalah penyimpanan data, dan yang keempat adalah output data. Yang pertama yaitu input data. Input data adalah komponen pertama dalam sistem informasi manajemen. Nah, data yang relevan dan akurat nanti akan dimasukkan dan dikumpulkan ke dalam sistem untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, contoh dari data-data yang diinput ini adalah misalnya data penjualan harian, data survei kepuasan konsumen misalnya, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah proses data. Nah, setelah data yang tadi diinput, data tersebut terus diproses agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pemrosesan data tersebut mengubah data mentah menjadi data yang lebih berarti. Nah, contohnya data-data yang diinput tadi itu dicek lagi, diproses agar bisa tervalidasi dan keakuratannya bisa terjamin. Lalu selanjutnya adalah penyimpanan data. Nah, setelah data yang diinput dan diproses tadi, data tersebut harus bisa tersimpan dengan aman serta bisa dibuka dengan mudah. Proses penyimpanan tersebut dilakukan oleh sistem manajemen basis data. Contoh-contohnya adalah misalnya penyimpanan data penjualan, penyimpanan data keuangan, penyimpanan data karyawan misalnya, atau data gaji, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah output data. Nah, output data ini adalah sebuah output dari proses data yang tadi diolah menjadi data yang bisa lebih dimengerti. Nah, karena yang asalnya rumit, nah yang sekarang dipermudah lagi agar bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, output data ini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun bagan. Nah, sebagai contoh dari output data yaitu laporan keuangan misalnya, lalu laporan pasar misalnya, analisis pasar. Nah, biasanya kan bentuknya grafik tuh. Nah, itu adalah contoh dari output data. Mobile computing dalam sistem informasi manajemen mengacu pada penggunaan teknologi mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable untuk mengakses, mengelola, dan untuk mentransfer informasi yang relevan dalam konteks manajemen bisnis. Nah, hal ini memungkinkan para manajer untuk mengakses data secara real time dari mana saja dan kapan saja, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif. Nah, ini juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim yang berada di lokasi yang berbeda.
Tentunya, mobile computing dalam sistem informasi manajemen juga memungkinkan yang pertama, mobilitas. Nah, manajer dan karyawan dapat mengakses informasi penting secara real time saat mereka berada di luar kantor, memungkinkan mereka untuk tetap terhubung dan produktif dimanapun mereka berada. Nah, yang kedua, efisiensi. Dengan akses mudah ke data, tentunya manajer dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dan untuk mendapatkan informasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang ketiga, peningkatan komunikasi. Peningkatan komunikasi ini menggunakan aplikasi mobile yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi, ide, dan proyek secara instan, yang tentunya dapat meningkatkan komunikasi dan produktivitas. Selanjutnya, yang keempat ini ada analisis dan data yang lebih baik. Dengan menggunakan perangkat mobile untuk mengakses data, manajer dapat melakukan analisis secara langsung dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang terkini. Memungkinkan mereka untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat dan lebih efektif. Lalu yang terakhir, ada keamanan. Sistem mobile computing dalam sistem informasi manajemen harus memperhatikan keamanan data seperti enkripsi data dan kontrol akses untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang namanya commerce atau electronic commerce. Adalah proses pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui internet. Nah, dalam sistem informasi manajemen, e-commerce dapat menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Nah, sistem informasi manajemen ini juga dapat untuk mengelola aspek-aspek e-commerce seperti inventaris, pembelian, penjualan, pemrosesan pembayaran, dan interaksi dengan pelanggan. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dan proses bisnis mereka secara lebih efisien, meningkatkan visibilitas, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, tentu, berikut adalah beberapa contoh lebih rinci nih tentang bagaimana e-commerce dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi manajemen. Pertama, manajemen inventaris. Sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk mengelola inventaris secara real time, memantau stok barang, dan mengatur proses pengadaan barang. Dengan e-commerce, informasi inventaris dapat diintegrasikan secara langsung platform online, sehingga dapat memperbarui stok secara otomatis setelah setiap transaksi. Yang kedua ada pengelolaan pesanan. Sistem informasi manajemen dapat mengotomatiskan proses pengolahan pesanan dari mulai penerimaan pesanan hingga pengiriman barang e-commerce, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan secara online tersebut secara efisien, termasuk pengaturan pengiriman, pembayaran, dan pelacakan pengiriman. Yang ketiga ada analisis pelanggan. Sistem informasi manajemen ini dapat mengumpulkan data tentang perilaku dan preferensi melalui platform e-commerce seperti riwayat pembelian, interaksi dengan situs web, dan umpan balik. Data ini dapat dianalisis untuk memahami pola pembelian, mengidentifikasi tren, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Untuk yang keempat, ada layanan pelanggan. Nah, sistem informasi manajemen ini dapat digunakan untuk mengelola layanan pelanggan melalui berbagai saluran nih, termasuk email, obrolan langsung, panggilan telepon, dan e-commerce. Pelanggan dapat mengakses informasi produk dan layanan, serta mengajukan pertanyaan dan mengajukan keluhan melalui platform online, dan sistem informasi manajemen dapat mengelola interaksi tersebut secara efisien. Terakhir, ada analisis kinerja bisnis. Sistem informasi manajemen dapat memberikan analisis kinerja bisnis secara menyeluruh dengan mengintegrasi data e-commerce ke dalam laporan dan dashboard. Nah, ini memungkinkan manajemen untuk melacak metrik seperti penjualan, laba kotor, kemajuan keuangan, dan konversi secara real time, serta membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan tinggi. Nah, untuk yang terakhir atau ketiga, ada yang namanya performance analytics. Dalam sistem informasi manajemen,
analisis performance analistik ini adalah proses analisis dan evaluasi kinerja organisasi atau perusahaan berdasarkan data yang terkait dengan berbagai aspek operasional, keuangan, dan strategis. Nah, ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk memahami tren, serta mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Metode yang umum digunakan termasuk penggunaan Key Performance Indicators atau KPIs, benchmarking, dan teknik analisis data lainnya untuk mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja organisasi secara efektif. Tentu di bawah ini adalah beberapa aspek penting dalam performance analytics untuk sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada pengukuran kinerja, melibatkan identifikasi KPI yang tadi yang relevan untuk setiap area fungsional dalam organisasi seperti penjualan, produksi, keuangan, dan layanan pelanggan. Pengukuran kinerja berdasarkan KPI ini memungkinkan evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian tujuan dan target organisasi. Lalu ada analisis tren. Ini menganalisis tren jangka panjang, jangka pendek dari data kinerja untuk mengidentifikasi pola atau perubahan yang signifikan. Serta memahami tren ini membantu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mengambil tindakan yang sesuai nih untuk menghadapi perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Untuk yang ketiga, ada benchmarking. Nah, benchmarking ini membandingkan kinerja organisasi dengan standar industri atau pesaing untuk menentukan seberapa baik organisasi tersebut bekerja dalam konteks yang lebih luas. Nah, yang keempat ada analisis prediktif. Menggunakan teknik analisis data untuk memprediksi hasil masa depan berdasarkan pola historis tentunya dan tren yang teridentifikasi. Nah, analisis prediktif membantu organisasi untuk membuat keputusan seperti ramalan, permintaan, optimasi rantai pasokan, serta identifikasi resiko bisnis. Nah, untuk yang terakhir ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja ini menghasilkan laporan kinerja berskala yang merangkum hasil analisis dan evaluasi kinerja. Nah, laporan ini memberikan wawasan yang berharga kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami pencapaian tujuan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan tentunya merencanakan strategi pendapat. Nah, dengan memanfaatkan performance analytics dalam sistem manajemen, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi atau information security. Nah, di sini adalah proses atau praktek untuk melindungi data, sistem komputer, jaringan, dan informasi sensitif lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, di sini ada beberapa konsep penting dalam praktek keamanan informasi ini. Yang kesatu ada kerahasiaan, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada ketersediaan, yang keempat ada autentikasi, yang kelima ada otorisasi, yang keenam ada non-repudiation, yang ketujuh ada enkripsi, yang kedelapan ada pemulihan bencana, yang kesembilan ada pendidikan dan pelatihan, yang kesepuluh ada kepatuhan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang cloud computing, yaitu adalah komputasi yang memungkinkan akses yang nyaman, non-demand ke sumber daya komputasi berbasis internet seperti server, penyimpanan data, basis data, jaringan, dan perangkat lunak. Di sini ada karakteristik utama untuk dari cloud computing ini, ada akses on demand, ada elastisitas, ada penyebaran basis penggunaan,
Nah, di sini juga ada beberapa model pelayanan utama, yaitu penyedia infrastruktur IT, yang kedua ada penyedia platform pengembangan dan pengelolaan aplikasi, yang ketiga ada penyediaan aplikasi yang di hosting di cloud computing ini, teman-teman, melalui internet. Dan yang ketiga ada analisis data. Data analis ini proses untuk menggunakan teknik analisis dan matematika di sini untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, bisa juga mengambil keputusan dan menarik kesimpulan dari informasi ini terkandung dalam data. Ini melihat formation data besar-besaran untuk menggunakan tren, korelasi, dan pola dapat memberikan wawasan yang berharga dari organisasi individu ini. Di sini ada beberapa komponen utama bisa dimasukkan untuk pengumpulan data, pembersihan data, pemrosesan data, analisis data, visualisasi data. Nah, ada optimisasi data. Mungkin di sini beberapa komponen yang sudah saya jelaskan. Bila mana ada kurang paham dari penjelasan kami bertiga ini, bisa di komen di bawah. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.